Pada pagi hari ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Sebagai bukti bahwa ini benar-benar saya yang melakukan adalah kartu identitas ini. Dalam praktek pembelajaran ini, saya akan mengambil kelas 4, tema berbagai macam pekerjaan, subtema pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Mana semangatnya? Pagi. Yes. Mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapat nanti bermanfaat bagi kita semua. Alwi dipimpin untuk berdoa. Selesai. Selamat pagi guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa anak-anak, ini kamu juga sambil mengisi daftar absensi lewat link yang sudah Ibu bagikan lewat WA Group. Anak-anak, jangan lupa selama masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan. Anak-anak, dalam masa pandemi COVID ini kita harus menjaga dengan 3M. Apa itu 3M anak-anak? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, mandiri, gotong royong, integritas. Baik. Anak-anak, tolong diperhatikan. Pernahkah anak-anak membaca dongeng? Benar. Dongeng apa saja yang pernah anak baca? Anak-anak baca? Bawang merah, bawang putih. Baik, itu merupakan contoh-contoh dari dongeng. Pada pagi hari ini, kalian akan mempelajari tentang yang pertama adalah kalian akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Kemudian kalian akan mempelajari tentang macam-macam pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Kemudian kalian juga akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam pada yang tidak terkontrol dan pencegahan langkahnya sumber daya alam dengan tepat. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan.
apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. "Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku," ucap si tupai kepada si ikan gabus. "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai," jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh." Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku," ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. "Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu," tawaran si tupai kepada si ikan gabus. "Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku?" tanya si ikan gabus. "Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi," jawab si tupai dengan meyakinkannya. "Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu," ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terpejerat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. "Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu," jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya lah air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. "Dengan cara ini aku akan bertahan hidup di lautan lepas," pikir si tupai. Tidak lama buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. "Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu gabus, cepatlah kau makan sahabatku,"
kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Tupai sahabatku, terima kasih. Oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh, Tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si tupai ikut turut senang. Dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, "Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan, Tupai," kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Selesai. Hikmah dari kisah ini adalah apabila kita sudah berjanji kepada seseorang, haruslah ditepati walaupun berat rintangan yang akan dihadapinya. Baik anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan apa anak-anak? Ya, video tentang apa anak-anak tadi? Persahabatan ikan gabus. Ya, persahabatan antara si tupai dan ikan gabus. Sekarang dalam cerita tadi ada siapa saja anak-anak? Tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Baik. Tupai, ikan gabus, dan ikan hiu itu disebut apa anak-anak? Tokoh. Ya, betul, tokoh. Dalam tokoh itu memiliki apa anak-anak? Ya, jadi ada sifatnya. Di mana ikan gabus dan tupai tinggal? Sungai. Ya, di sungai. Berarti itu namanya apa anak-anak? Ya, betul, latar tempat. Terus, selain itu, di akhir cerita tadi, kalian mendapatkan apa anak-anak? Ya, pesan moral. Coba sekarang kalian kerjakan berdasarkan apa yang sudah kalian dapat tadi, yaitu unsur-unsur intrinsik cerita, yaitu apa saja tadi unsur-unsur intrinsik cerita, anak-anak? Satu apa? Ya, judul. Dua, tokoh. Tiga, ya. Empat, Latar tempat. ya. Lima, Awal cerita. enam, Akhir cerita. tujuh. Pesan moral. Baik. Dari unsur-unsur intrinsik cerita itu, coba kalian buat dalam daftar peta pikiran. Coba kalian buat dalam daftar peta pikiran. Ayo dikerjakan yang bagus. Sudah bisa menampilkan hasilnya? Coba Devari ditunjukkan hasilnya dalam membuat peta pikiran, dinampakkan. Kurang dekat, ayo lebih dekat. Ya. Baik, sekarang kamu ceritakan. Kamu baca, kamu ceritakan, Devari. Cerita tupai dan ikan gabus. Tokohnya siapa? Tokoh tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh baik hati dan menepati janji.
Kata tempat di sungai. Awal cerita ikan gabus sakit. Akhir cerita ikan gabus sembuh karena pertolongan dari tupai. Pesan moral jika berjanji harus ditepati. Betul. Baik anak-anak, itu adalah salah satu contoh dongeng. Dalam kehidupan sehari-hari, ada loh anak-anak yang bekerja sebagai seorang pendongeng. Apakah di lingkungan kalian masih ada seorang pendongeng? Ada. Nah, itu merupakan salah satu macam-macam pekerjaan. Apakah kalian tahu macam-macam pekerjaan di lingkungan kalian? Coba disebutkan. Radit, macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan kalian. Ya, apa? Ya, petani. Kayu, ya. Ya, banyak sekali. Coba kalian perhatikan anak-anak. Bu Nur membawa apa ini? Membawa apa ini? Terima punya saya. Ya, ini namanya vas bunga. Siapa yang membuat vas bunga ini anak-anak? Pengrajin kayu. Ya, pengrajin kayu. Coba sekarang kalian lihat video yang Ibu tampilkan. Bayangkan jika kita hidup tanpa kayu. Lihatlah di lingkungan sekitar kita. Bagaimana kayu jadi bagian dari keseharian. Sadar akan pentingnya pemanfaatan kayu, menginspirasi 3 orang anak muda untuk terjun ke industri kreatif di bidang perkayuan. Nama saya Vin Yordan, saya sebagai co-founder dan Chief of Collaborations di Roots Lab. Halo, nama saya Gerald Stefano, biasa dipanggil Gary, dan saya berperan sebagai Chief of Creative di Roots Lab. Nama saya Pandu, saya di sini bagian Chief of Carpentry atau kepala produksi di sini. Memilih untuk serius menekuni profesi sebagai carpenter atau tukang kayu bukanlah pilihan biasa. Justru, semangat untuk mengubah image carpenter menjadi sosok yang keren dan kreatif adalah tantangan yang mereka pilih. Di era sekarang ini, profesi tukang kayu itu dipandangnya masih sebelah mata kalau kita. Maksudnya, sebutan tukang itu saya nggak setuju banget sih untuk sebutan tukang itu. Maksudnya mereka adalah seseorang yang memiliki kemampuan tertentu yang nggak dimiliki semua orang, dan mereka mempunyai jiwa artistik juga. Dan menurut kita seorang seperti itulah yang harus dihargai. Gary, Vin, dan Pandu memaknai kayu sebagai elemen kreatif tanpa batas. Roots Lab menjadi medium bagi siapa saja yang ingin memiliki karya berbahan kayu dengan desain otentik yang mewakili si impunya. Baik anak-anak, kalian tadi sudah melihat dan mendengarkan video yang Ibu tampilkan? Itu tadi salah satu contoh macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan kita. Macam-macam pekerjaan itu dibagi 2 anak-anak. Kalau yang Ibu tampilkan tadi menghasilkan apa, Pak? Menghasilkan apa, anak-anak? Di lingkungan kita juga ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Ibu akan membaginya dalam kelompok. Nanti mendiskusikan, kemudian menyebutkan
berdasarkan hasilnya, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nanti bersama-sama dikerjakan di dalam LKS. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ibu akan menampilkan video yang ketiga. Ya, coba dilihat video yang Ibu tampilkan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video. Kegiatan apa anak-anak? Tadi yang kalian ambil dari kegiatan itu? Ya, pengrajin kayu itu sangat membutuhkan kayu. Ya enggak anak-anak? Jika kayu di hutan itu terus-menerus diambil, maka apa akibatnya anak-anak? Kan terjadinya longsor dan Baik, kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian yang akan Ibu bagi dalam kelompok. Tolong diskusikan apa yang menyebabkan penebangan hutan secara liar tidak terkontrol, kemudian apa akibatnya terhadap kelangsungan kehidupan di bumi, dan bagaimana caranya mengatasi penebangan hutan yang secara liar. Baik, Ibu akan membagi kelompoknya. Absen pertama sampai absen, ini ada 18 ya anak-anak. Absen pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi satu kelompok terdiri dari 6 orang. Nanti kamu kerjakan, kemudian kamu laporkan, kamu tulis dalam LKPD kalian. Nanti setelah sesi Zoom yang kedua, kalian akan saya minta untuk mempresentasikan. Selamat berdiskusi anak-anak. Pekerjaan apa yang menghasilkan barang? Peternak, nelayan, pengrajin kayu, dan berkebun. Kerjaan apa yang menghasilkan jasa?
Guru, dokter, tukang cukur, tukang becak, polisi, perawat. Gimana cara menjaga sumber daya alam hutan agar terjaga kelestariannya? Menerapkan tebang pilih, melakukan reboisasi, melakukan hutan secara bijaksana dan tidak berkegiatan, tidak menebang pohon secara sembarangan. Apa Lanjut. dampak penebangan hutan terus-menerus terhadap lingkungan sekitar, khususnya para pengrajin kayu? Hilangnya kesuburan tanah atau langka. 2. Dampak penebangan hutan. 1. Hilangnya kesuburan tanah. 2. Turunnya sumber daya air. 3. Pemanasan global. 4. Hilangnya habitat pada hewan dan tumbuhan. 5. Bencana banjir dan tanah longsor. Baik, kalian sudah melakukan diskusi anak-anak. Hasil yang kalian dapatkan tadi, kalian catat dalam LKS masing-masing. Nanti untuk dipresentasikan dalam kegiatan presentasi habis ini bersama dengan grup besar kita di Zoom. Baik anak-anak, kita kembali ke Zoom yang grup besar. Baik anak-anak, kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian? Ya. Sekarang coba perwakilan dari kelompoknya Alwi. Hasil presentasinya. Yang pertama nanti kamu mempresentasikan tentang macam-macam pekerjaan yang menghasilkan jasa dan yang menghasilkan barang. Ayo Alwi, kelompoknya Alwi. Pekerjaan yang menghasilkan barang, petani, nelayan, pekerjun, peternak. Pekerjaan yang menghasilkan jasa, tukang cukur, guru, tukang semir, tukang mulus. Baik. Sekarang dari kelompoknya Panji. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu nelayan, pengrajin kayu, pekebun, peternak. Dan pekerjaan yang menghasilkan jasa, polisi, arsitek, perawat, dan tukang becak. Betul. Kalian sekarang sudah tahu, anak-anak, macam-macam pekerjaan berdasarkan hasil yang dihasilkan. Kalau menghasilkan barang, contohnya petani, peternak, nelayan, pekebun. Ya. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa, guru, dokter, perawat, polisi, tukang cukur, dan lain sebagainya. Sekarang kamu mempresentasikan dari diskusi yang kedua, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol, kemudian apa akibatnya pada lingkungan. Ayo Radit, coba dipresentasikan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Contohnya apa? Turunnya sumber daya air, Ya. pemanasan global, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, Betul. 5. Bencana banjir dan tanah longsor. Ya. Itu akibat dari pemanfaatan sumber daya alam hutan yang tidak terkontrol berdasarkan video yang kalian amati tadi. Coba sekarang dari kelompoknya Rika. Dipresentasikan hasilnya. Hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, pemanasan global, hilangnya tumbuhan dan hewan, bencana banjir dan tanah longsor. Baik, itu hasil dari presentasi kalian tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Sekarang coba kalian sudah tadi mendiskusikan dengan teman kalian bagaimana cara mengatasi
dampak yang diakibatkan dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol itu tidak meluas. Coba dari kelompoknya Nadine. Menerapkan sistem tebang pilih. 2. Melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. 3. Membungakan hasil hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan. 4. Tidak menebang pohon secara berlebihan atau sembarangan. Pinter. Anak-anak masih semangat? Masih. Yuk, tepuk semangat. 1. Aku hebat, aku semangat, luar biasa. Bagus sekali. Sekarang mari kita menganalisis dari hasil apa yang sudah kita sampaikan. Anak-anak, jadi untuk menjaga agar hutan tetap lestari dan dampaknya bagi lingkungan tidak terlalu parah, tadi sudah disebutkan dari kelompoknya Devari, itu adalah kesimpulannya ya anak-anak. Jadi kita harus tetap menjaga lingkungan. Jika kita melakukan penebangan, maka kita harus melakukan penanaman. Satu pohon yang kita tebang, berarti kita harus menanam satu pohon. Kita harus melakukan reboisasi. Tidak melakukan hal-hal yang merusak hutan, contohnya membakar dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, apa kesimpulan yang kalian dapat pada pelajaran pada pagi hari ini? Devari, apa kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini? 1. Unsur-unsur intrinsik cerita. 2. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan sosial budaya. 3. Melestarikan sumber daya alam hutan. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini kita sudah mempelajari unsur-unsur intrinsik cerita. Kemudian kita juga mempelajari tentang macam-macam pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, kita menjaga kelestarian sumber daya alam yang penggunaannya tidak terkontrol dan kita tahu bagaimana caranya kita menanggulanginya. Baik anak-anak, itu yang bisa kita simpulkan pada pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya jangan lupa kalian mengerjakan soal-soal evaluasi yang Ibu bagikan pada link lewat WA Group. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Naik-naik ke puncak gunung. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kalian tadi sudah menyanyikan lagu Naik-naik ke puncak gunung. Berikutnya, Ibu berpesan pada kalian semuanya, 1, kita harus melestarikan cerita, yaitu baik cerita dongeng maupun cerita novel dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus menghargai pekerjaan baik yang menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, kalian harus menjaga kelestarian hutan agar tidak punah. Jadi kalian harus menjaga kelestarian lingkungan kalian masing-masing. Untuk kedepannya kalian saya tugaskan untuk melihat video yang ada, yang linknya Ibu bagikan lewat WA Group. Kemudian kamu bisa melihat di YouTube yang ceritanya tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Jadi kalian bisa mendownload di YouTube ilmu-ilmu tentang pengetahuan. Contohnya bidik misi,
sorot, itu ya anak-anak. Itu akan menambah wawasan kalian dalam belajar. Baik anak-anak, mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat dan barokah. Radit, Ibu mohon Ananda Radit untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Saya memberikan kepada guru. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi